Assalamualaikum bapak-bapak teman-teman, semoga sehat selalu ya. Cuaca apapun ini enak banget dimakan kapan saja, dan menu yang akan disukai banget dengan semua anggota keluarga. Gurih seger bikin penambah nafsu makan. Dicoba ya teman-teman, insya Allah pasti akan ketagihan banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas. Ini sebanyak kurang lebih saya pakai 30 butir. Selanjutnya siapkan juga bahan yang lain, wortel 2 buah, kemudian kupas bersih. Setelah dikupas bersih, kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit. Selanjutnya potong-potong, saya potong bulat-bulat seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman ya. Kemudian kembang kol saya pakai 2 bonggol seperti ini, atau beratnya kurang lebih 350 gram. Kemudian potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah semua kembang kol dipotong-potong, tempatkan di wadah. Tambahkan air biasa atau air suhu ruang secukupnya sampai semua kembang kol tertutup dengan air. Selanjutnya beri garam setengah sendok makan penuh seperti ini. Ratakan supaya garam larut merata. Ini fungsinya supaya kalau ada ulat atau serangga yang lain akan mati ya. Selanjutnya diamkan beberapa saat, kurang lebih 5 menit. Setelahnya cuci kembang kol sampai bersih. Saya tambahkan bakso sapi supaya lebih gurih sebanyak 15 butir, boleh diganti dengan bakso ayam, bakso ikan, sosis, udang segar ataupun ayam filet ya. Kemudian potong-potong, saya potong cukup menjadi 2 seperti ini. Oh ya, untuk wortel tadi setelah dikupas jangan lupa dicuci bersih. Selanjutnya saya akan cuci bersih wortel. Kemudian untuk bumbunya, bawang putih ini kecil-kecil saya hitung 5 siung, geprek dan cincang halus. Daun bawang ini kecil-kecil saya hitung 4 batang, kemudian potong bulat sedang atau potong sesuai selera teman-teman. Daun seledri 4 batang, potong halus. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang putih. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai kuning keemasan. Setelahnya tambahkan air, saya pakai kurang lebih 1,5 liter. Kemudian disusul masukkan wortelnya yang sudah dicuci bersih, kembang kol juga yang sudah dicuci bersih. Tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, gula putih dan sedikit micin. Aduk-aduk sampai bumbu semua larut merata, kemudian masak sampai kembang kol dan wortel setengah matang dulu. Setelah kembang kol dan wortel setengah matang, masukkan bakso dan telur puyuhnya. Aduk-aduk kemudian masak kembali sampai bakso, wortel, dan kembang kol matang. Setelah dirasa matang, masukkan daun bawang, daun seledri, tambahkan bawang merah goreng. Secukupnya ini saya pakai 2 sendok makan. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang dan daun seledri sedikit layu atau sampai kuah mendidih lagi. Setelah mendidih lagi, matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sup telur puyuh kembang kol yang rasanya sedap luar biasa teman-teman. Insya Allah teman-teman juga akan suka banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum bapak-bapak teman-teman, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin sesuatu menu yang mengundang selera makan banget. Dan ini memang nikmatnya luar biasa, akan bakal ngabisin stok beras di rumah teman-teman. Kalau teman-teman bikin ini, pasti insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai tetelan sapi sebanyak 1 kilo yang sudah direbus sampai matang dan empuk dan sudah dipotong-potong. Dan juga air kaldu dagingnya atau bekas rebusan daging saya akan pakai sebanyak 850 ml. Untuk bumbunya, bawang putih ini ada yang kecil-kecil saya hitung 10 siung. Bawang merah kurang lebih 15 siung.
Jahe sedikit kurang lebih 1,5 cm. Lengkuas kurang lebih 1,5 cm juga. Kemiri 5 butir. Kunyit 1 ruas atau kurang lebih ini 2 cm. Air sedikit atau secukupnya supaya bumbunya jadi lebih halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan, haluskan sampai halus. Setelah bumbu dirasa halus, menyusul cabai rawit merah kurang lebih 100 gram. Cabai merah keriting kurang lebih 100 gram juga. Untuk teman-teman yang ingin tidak terlalu pedas, cabai rawit merahnya bisa dikurangin, jadi dibanyakin cabai merah keritingnya ya. Atau full cabai merah keriting juga boleh. Kemudian haluskan kembali sebentar aja supaya hasil cabainya masih kasar, masih bertekstur seperti ini. Siapkan juga bumbu yang lain. Tomat merah 2 buah yang sudah saya potong dadu, daun jeruk 3 lembar, serai 2 batang digeprek, daun salam 4 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Tumis sekalian rempah aromatiknya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah dirasa bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan dagingnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai tercampur rata. Setelahnya masukkan air kaldunya yang tadi kita siapkan. Dan juga tomatnya. Sekaligus seasoningnya diantaranya garam, kaldu bubuk, gula merah, dan lada bubuk. Kecap manis kurang lebih 2 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut. Tapi nanti jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut seperti ini, kemudian tambahkan kecap manis lagi sedikit kurang lebih 1,5 sendok makan supaya warnanya lebih cantik dan rasanya tambah mantul. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai kecap tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia rica-rica tetelan sapi versi Mama Ryan yang rasanya nendang banget. Pedas, manis, asin, gurih, dan sedikit wangi dari rempahnya menjadikan semakin pengen makan terus karena rasanya yang kompleks, tapi kompleksnya yang menagihin banget. Insya Allah teman-teman juga pasti akan ketagihan banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Lada bisa dimasak kuah seperti ini, jadi tidak hanya untuk lalapannya teman-teman, bisa diolah menjadi masakan yang sangat enak. Salah satunya dimasak kuah seperti ini. Rasanya seger, gurih banget teman-teman, keluargaku aja suka banget. Dicoba ya teman-teman, insya Allah pasti akan suka juga. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan sayur selada, saya pakai sebanyak 250 gram. Kemudian buang pangkalnya yang tua. Selanjutnya saya lepaskan selada perhelai dari pangkal tengahnya. Dan bagian selada yang kecil, yang mudanya, saya biarkan utuh, tidak saya potong. Untuk bagian selada yang sedikit lebih besar, saya potong menjadi 2 supaya tidak kepanjangan. Atau potong menjadi bagian lebih kecil juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Setelahnya cuci selada sampai bersih. Untuk bahan selanjutnya siapkan juga tahu, saya pakai 3 buah atau seberat 400 gram. Selanjutnya potong-potong, saya potong dadu. Setelah semua tahu dipotong-potong, tempatkan di wadah. Selanjutnya sisihkan dahulu supaya gizinya lebih lengkap dan supaya kuahnya menjadi sangat gurih banget. Saya tambahkan udang 350 gram yang sudah dikupas bersih dan dibuang kotorannya. Udang bisa diganti dengan ayam filetnya atau pakai bakso juga boleh. Selanjutnya untuk bumbu 5 siung bawang putih cukup geprek. Jahe sedikit kurang lebih 1 cm, saya cukup iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak wijen sedikit kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian tumis bumbu bawang putih dan jahenya. Tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelah bumbu sedikit kuning kecoklatan, masukkan udangnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai udang berubah warna menjadi orange.
Setelah udang berubah warna menjadi oranye seperti ini, tambahkan air. Saya pakai air panas atau air yang baru mendidih sebanyak kurang lebih 1 liter. Selanjutnya disusul masukkan juga tahu. Tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok makan penuh. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. Gula putih 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Sementara jangan kasih garam dulu ya, takut kasinan karena tadi kita pakai kecap asin dan saus tiram. Setelah diaduk-aduk boleh koreksi rasa, kalau memang kurang asin tinggal ditambahin garam ya. Kemudian masak sampai tahu dan udang matang. Setelah dirasa udang dan tahu matang, kemudian masukkan daun seladanya yang sudah dicuci sampai bersih. Aduk-aduk kemudian masak sampai selada matang, tidak perlu lama ya karena daun selada matangnya cepat. Setelah kuah hampir mendidih, masukkan dulu bawang merah goreng 2 sendok makan penuh. Aduk-aduk masak kembali sebentar cukup sampai kuah mendidih. Setelah kuah mendidih, matikan kompor. Ini sudah matang ya. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sup selada tahu udang. Ini enak banget, gurih banget, seger. Anak dan suami suka banget saya bikinin ini. Mereka jadi sering-sering pengen makan, katanya nagihin banget. Teman-teman harus coba ya, insya Allah pasti akan ketagihan juga. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga sehat selalu ya. Mama Ryan akan bikin sambal krecek yang teksturnya kenyal, bumbunya lekoh, medok, dan perpaduan rasa yang nagihin banget. Teman-teman harus tahu resep ini biar bisa ikutan bikin sambal krecek seenak ini. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama saya akan bikin bumbunya dulu. Bawang putih yang sudah dipotong-potong kurang lebih 10 siung. Bawang merah kurang lebih 15 siung. Cabai merah besar 7 buah. Kemiri yang sudah disangrai 6 butir. Air atau bisa diganti dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender. Boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai halus, kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bahan utamanya pastinya krecek ya. Saya pakai 3 bungkus. Ini per bungkusnya kurang lebih 50 gram. Jadi 3 bungkus ini 150 gram ya. Kacang tolo yang sudah direndam beberapa jam, kurang lebih saya rendam 8 jam. Atau boleh direndam seharian supaya dimasaknya cepat matang. Sebelum direndam dia beratnya kurang lebih 180 gram dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Tumis sekalian rempah aromatiknya, saya menggunakan serai dan daun salam. Dan untuk seasoningnya saya juga akan tumis sekalian supaya bumbunya cepat kering, diantaranya garam, kaldu bubuk, terasi, dan gula merah. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu dirasa matang dan tanak, kemudian tambahkan air kurang lebih 700 ml. Lanjut langsung masukkan kacang toloknya. Dan tambahkan santan instan 1 bungkus, kemasan 65 ml, boleh pakai santan segar ya. Oh ya, hampir ketinggalan larutan air asam jawa, saya pakai sedikit aja kurang lebih 10 gram yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk-aduk kembali sampai mendidih supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih lanjut masak sampai kacang matang dan empuk. Kalau air menyusut tapi kacang belum empuk tinggal ditambahin air lagi ya. Kemudian lanjut masak sampai kacang matang dan empuk. Atau kalau mau lebih cepat kacangnya boleh direbus terlebih dahulu sebelum dimasak seperti ini. Setelah kacang dirasa matang dan empuk, kemudian masukkan kerupuk kreceknya. Oh ya, saya beli kerupuk kreceknya yang bentuknya lebih pipih ya, karena saya mau tekstur kerupuk kreceknya yang jadi kenyal. Kalau mau tekstur yang lebih lembut dan cepat lunaknya, boleh pakai kerupuk krecek yang gendut-gendut yang lebih melembung dari ini. Kemudian masukkan cabai rawit merah dan hijau yang utuh. Secukupnya disesuaikan aja. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan kerupuk menjadi layu. Setelah kerupuk menjadi layu seperti ini, saya tambahkan air sedikit lagi untuk mematangkan kerupuk kreceknya. Untuk teman-teman yang menggunakan kerupuk krecek jenis ini dan ingin teksturnya lebih lunak, boleh ditambahkan air sedikit lebih banyak untuk lebih melunakkan kerupuk kreceknya. Kemudian masak sampai air menyusut dan menyerap ke kerupuk kreceknya.
Setelah kerupuk krecek hampir matang, saya tambahkan lagi santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml. Biar leko, biar bumbunya tambah medok dan rasanya tambah mantul banget. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali sampai sekiranya santan yang terakhir kita masukkan matang. Setelah sekiranya santan yang terakhir dimasukkan matang, matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sambal krecek versi Mama Ryan yang rasanya luar biasa, baik dimakan dengan gudeg atau cukup dengan nasi putih aja. Karena rasanya yang gurih, asin, sedikit manis, pedes kalau kita gigit sekaligus cabenya. Menjadi perpaduan rasa yang nagihin banget teman-teman. Pokoknya dicoba ya teman-teman, insya Allah pasti akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Siapa yang punya ikan atau yang mau rencana masak ikan, cobalah dimasak seperti ini. Pasti akan suka karena ini rasanya nagihin banget. Salah satu menu ikan yang bikin boros banget nasi. Yuk dicoba, insya Allah teman-teman pasti akan ketagihan banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan. Saya pakai ikan gabus, boleh pakai ikan yang lain. Sebanyak 1 kilo sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Selanjutnya marinasi ikan. Beri garam 1 sendok teh penuh. Ketumbar bubuk 1 sendok teh penuh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kunyit bubuk setengah sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelah bumbu marinasi merata, diamkan ikan minimal 10 menit. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya 8 siung bawang putih cukup iris tipis-tipis. Bawang merah 13 buah sama rajang tipis-tipis. Cabai rawit merah 12 buah potong serong tipis. Cabai hijau keriting 12 buah juga, potong serong tipis juga, atau potong sesuai selera teman-teman ya. Tomat merah 3 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil seperti ini. Setelah semua bumbu dirajang-rajang, sisihkan dahulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, taburin tepung terigu secukupnya, kemudian goreng ikan. Fungsi tepung terigu supaya ikan digoreng tidak terlalu meletup-letup ya. Kemudian goreng ikan sampai matang dan kering. Setelah permukaan ikan bagian bawah mulai kering, jangan lupa dibalik dan lanjut goreng sampai ikan matang dan kering. Setelah ikan dirasa matang dan kering, angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama, bekas goreng ikan tapi secukupnya aja ya. Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang, sampai wangi, sampai sedikit kuning kemasan. Setelahnya masukkan cabai dan tomatnya. Aduk tumis kembali sampai cabai dan tomat matang, sampai tomatnya hancur. Tumis sekalian lengkuas, cukupnya digeprek daun salam 3 lembar. Setelah cabai matang dan tomat hampir hancur, masukkan dulu untuk seasoningnya. Kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. Gula putih 1 sendok teh penuh. Saus siram 2,5 sendok makan penuh. Aduk-aduk tumis kembali sampai tomat benar-benar hancur dan bumbu seasoningnya sedikit tertumis. Oh ya, tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari saus tiramnya. Dan juga ikannya sudah ada rasa karena sudah dimarinasi supaya nanti tidak keasinan. Setelah tomatnya hancur, tambahkan air kurang lebih 250 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih dulu. Setelah mendidih beberapa saat, kurang lebih 1 menit, kemudian masukkan ikan gorengnya. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai semua tercampur rata.
setelah tercampur rata matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ikan goreng tumis tomat. Ini asli enak banget teman-teman. Gurihnya seger, nikmatnya candu banget. Jadi pengen makan terus, pengen nambah nasi terus. Bikin juga yuk, insya Allah pasti teman-teman akan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.